Shalom bagi kita semua. Roma 15 ayat yang ke-7 hingga 13 merupakan penutup dari argumen Rasul Paulus mengenai hubungan antara orang Kristen yang kuat dan lemah. Bagian ini menekankan bahwa Kristus adalah dasar dari kesatuan gereja yang melampaui batas etnis dan budaya. Kesatuan umat pilihan Tuhan. Berikut adalah eksposisi singkat dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, dasar penerimaan teladan Kristus. Paulus memberikan perintah, yaitu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Standarnya, dasar kita menerima orang lain bukan karena kecocokan pribadi atau latar belakang yang sama, melainkan karena Kristus telah menerima kita terlebih dahulu dalam segala keberdosaan kita. Tujuannya, segala bentuk penerimaan ini dilakukan demi kemuliaan Allah. Yang kedua, Kristus bagi Yahudi dan bangsa lain. Paulus menjelaskan peran ganda Kristus untuk menunjukkan bahwa Allah setia kepada manusia. Kepada orang Yahudi, Kristus menjadi pelayan bagi orang bersunat untuk membuktikan kesetiaan Allah dalam menepati janji-janjinya kepada para leluhur Israel. Kepada bangsa-bangsa lain, Kristus datang supaya bangsa-bangsa non-Yahudi memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Keselamatan mereka bukan karena janji perjanjian yang sama seperti Israel, melainkan murni karena kemurahan hati Allah. Yang ketiga, dukungan Alkitabiah atas kesatuan. Paulus mengutip 4 bagian dari perjanjian lama untuk membuktikan bahwa rencana Allah sejak dulu adalah menyatukan semua bangsa dalam penyembahan. Mazmur 18 ayat 50 memuji Allah di antara bangsa-bangsa. Ulangan 32 ayat yang ke-43, bangsa-bangsa bersukacita bersama umatnya. Mazmur 117 ayat yang pertama, panggilan bagi segala bangsa untuk memuji Tuhan. Yesaya 11 ayat yang ke-10, janji tentang tunas Isai yang akan memerintah bangsa-bangsa dan menjadi pengharapan mereka. Berkat penutup, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Paulus mengakhiri bagian ini dengan doa berkat. Sumbernya, Allah adalah sumber pengharapan. Isi, ia memohon agar Allah memenuhi jemaat dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman yang mereka miliki. Kekuatannya, kesatuan, dan kelimpahan pengharapan ini tidak dihasilkan oleh usaha manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Kesimpulan, Roma 15 ayat yang ke-7 hingga 13 mengajarkan bahwa kesatuan gereja bukan berarti keseragaman. Perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi penghalang bagi persekutuan, karena fokus utamanya adalah memuliakan Allah bersama-sama sebagai satu umat yang telah ditebus oleh satu Kristus.